Sini kita akan coba sebuah program untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana. Ya. Nah, ini bentuk programnya. Ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita buka dulu aplikasi Microsoft Visual Fox Pro-nya. Di sini saya akan buka aplikasinya. Ya, ini aplikasi dari Microsoft Visual Fox Pro yang saya klik 2 kali. Nah, ini bentuk tampilan dari Microsoft Visual Fox Pro ya, tampilan awalnya. Jadi sebelum kita membuat sebuah program aplikasi, tentu yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah folder dulu. Jadi ketika kita nanti menyimpan datanya atau menyimpan project programnya, itu tersimpan di dalam satu folder. Jadi pertama kita buat folder dulu ya. Ini yang pertama saya buat foldernya nama ya. Kemudian di dalam folder nama ini juga ada namanya folder karena nanti akan ada beberapa project. Saya coba buat sebuah folder lagi namanya kalkulator aplikasi kalkulator. Ya, nanti kita akan simpan datanya di sini. Oke, setelah kita membuat folder, nah kita akan coba pada Microsoft Visual Fox Pro-nya mengambil menu file. Ya, ini untuk memulai membuat project. Kemudian pilih new, kemudian ambil project, kemudian new file. Ya. Nah, ini kita simpan di dalam penyimpanan folder yang kita buatkan tadi. Ya. Jadi berada di simpan di sini ya. Nah, programnya kita simpan di sini. Nama projectnya, misalnya projectnya project kalkulator misalnya. Nah, ini saya simpan, nanti dia tersimpan ekstensinya PJX ya. Ini simpan, save. Nah, setelah kita simpan, sebelum kita mengerjakan programnya, tentu kita harus menentukan di mana kita menyimpan foldernya tadi, ya. Supaya nanti ketika kita menyimpan data di sini, menyimpan file di sini, itu langsung otomatis tersimpan ke dalam folder yang kita buatkan tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sudah saya jelaskan tadi di awal. Bisa dengan cara melalui perintah command. Ada juga dengan melalui perintah pilihan menu yang ada di dalam Fox Pro-nya. Nah, tapi saya lebih sering menggunakan menu ini. Ya. Pertama kita ambil menu tools ya. Kemudian pilih options, kemudian pilih file location ya. Di sini ada beberapa pilihan. Ambil file location, kemudian pilih default directory, kemudian kita pilih modify, kemudian centang use default directory-nya. Nah, ini kita arahkan ke folder di mana kita buat tadi ya. Jadi di sini memory class aplikasi perkantoran. Nah, berarti ini kita klik OK. Ada bagian aplikasi perkantoran, OK. Setelah itu OK lagi. Kemudian set as default ya. Kemudian OK. Nah, setelah itu baru kita buatkan programnya. Ya. Untuk tampilan programnya tadi kita akan buat tampilan seperti ini. Ya. Nah, karena program ini belum program database, hanya program tampilan di mana ada proses untuk pengalihan, penjumlahan dan lain sebagainya, ya. Maka di dalam aplikasi Microsoft Visual Fox Pro, maka kita langsung akan pilih di sini ada bagian data, ya, bagian dokumen. Jadi di sini ada all data, dokumen, class, code dan other ya. Untuk data ini biasanya untuk database, membuat struktur database dan tabelnya. Kemudian dokumen ini untuk membuat form, report, dan label. Jadi kita bisa membuat tampilan aplikasi dan juga laporan. Kemudian kelas, kemudian code, ya, dan other ini biasanya untuk membuat menu utama dari aplikasi kita. Tapi yang paling sering kita gunakan nanti ada data, dokumen, dan other ini. Ya. Nah, karena aplikasinya belum aplikasi database, ya,
maka kita langsung untuk buatkan form program ya. Nah, ini formnya. Jadi untuk membuat form berarti kita klik dokumen, pilih forms, kemudian klik new dan new form. Nah, ini tampilan awal dari jendela form designer. Nah, di sini nanti akan tampil juga ada namanya form control. Kalau form control ini tidak tampil, ini nanti bisa kita tampilkan dengan cara pilih menu view, kemudian form control. Kalau tidak tampil ya, kalau menampilkan berarti nanti di menu view form control. Masuk juga properties ya, kalau tidak muncul propertiesnya, nah, nanti kita pilih di sini Windows, kemudian properties Windows. Kalau tidak tampil ya, yang ini hilang, kemudian kita ambil properties Windows ya. Common juga seperti itu, sama caranya. Nah, sekarang kita desain program aplikasinya. Nah, mulai dari judul yaitu kalkulator sederhana. Untuk judul ini pada bagian form control kita menggunakan label ya. Jadi kita klik label, kemudian kita arahkan di sini bagian atas. Klik, kemudian tarik berapa ukurannya ya. Nah, setelah itu karena dia secara otomatis berubah judulnya jadi label 1, di sini kita akan ubah pada bagian properties agar judulnya berubah menjadi kalkulator sederhana. Nah, pada bagian ini kita lihat di properties, kemudian pilih bagian caption. Nah, pada bagian caption ini kita ubah jadi kalkulator sederhana. Ini ubahan. Nah, kemudian mungkin kita coba ubah juga dia menjadi auto size ya. Ya kan, ini tampilan ini ya kan ini berlebih nih. Nah, agar dia mengikuti ukuran dari tulisan yang kita buatkan, maka auto size-nya kita true-kan ya. Nah, kemudian kita coba tebalkan hurufnya. Berarti untuk menebalkan huruf kita cari font bold. Font bold-nya kita ubah jadi true ya. Kemudian mungkin ukuran atau jenis fontnya kita ubah, boleh juga terserah ya. Kemudian nih untuk ukuran itu font size misalnya kita ubah jadi 14 misalnya ya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan untuk label lagi nilai A dan nilai B. Ini kita tambahkan di sini 1, kemudian di sini di bawahnya 2. Nah, ini kita ubah juga auto size-nya kita terukan, dan 3 juga kita terukan ya. Kemudian ini kita ubah namanya jadi nilai A, kemudian di bawahnya kita ubah juga properties labelnya jadi nilai B ya. Nah, ini kita tambahkan text box ya, ada 2 text box di sini, txt nilai A dan txt nilai B ya. Coba di sini jadi nah, ini kita pilih text box ya, text box bukan label lagi. 1 tambah lagi 2. Nah, untuk ukurannya nanti bisa disesuaikan saja, bebas ya, jadi tidak harus sama dengan ini. Nah, sekarang secara otomatis pada bagian text box itu hanya muncul teks 1 dan teks 2 saja. Nah, bagaimana nanti kita mengubahnya menjadi txt nilai A, txt nilai B? Nah, untuk mengubahnya jadi nilai txt nilai A, nilai B, berarti misalnya pada bagian teks 1 ya, kita lihat pada properties, kita cari di sini bukan lagi caption ya. Nah, jangan caption lagi, tapi kita cari namanya name. Nah, karena untuk fungsi name di sini nanti akan kita gunakan di dalam coding program. Jadi ada hubungannya dengan coding program. Nah, untuk mempermudah kita dalam membuat coding program, kita tentu tidak bisa menggunakan tulisan teks 1 dan teks 2 ini. Apalagi nanti kalau programnya banyak ya. Tidak mungkin ada misalnya ada 30 teks ya, 1 2 sampai 30.
ketika kita buat program, ini teks 3 ini untuk apa ya? Teks 5 ini untuk apa? Tidak mungkin. Nah, bagaimana caranya supaya mudah kita mengetahui ini untuk apanya? Maka kita ubah. Misalnya teks 1, karena ini untuk nilai A, berarti di sini kita buatkan dia txt nilai A misalnya. Jadi txt nilai A ini untuk nilai A. Kemudian yang kedua juga sama, txt nilai B. Nah, kenapa di sini saya menggunakan txt? Ini hanya untuk memberi tanda bahwa ini merupakan sebuah text box. Nah, kalau seandainya ada yang lain, mungkin nanti nama awalnya lain lagi. Misalnya ada combo box, berarti misalnya CB nilai A, nilai B, atau bagaimana, atau terserah nanti sesuai dengan program yang akan kita buatkan. Ya. Kemudian, nah di bagian bawah di sini ada tombol-tombol ya. Ada C ini untuk menghapus atau clear ya. Kemudian tambah, bagi, mode, kurang, kali, dan pangkat. Kemudian di bagian bawah juga ada hasil. Jadi nanti ketika kita isikan datanya 5 misalnya untuk nilai A, nilai B 6, maka ketika kita klik tambah ya, maka akan muncul hasilnya dari proses dari nilai A nilai B tadi. 5 ditambah 6 berarti di sini 11. Kemudian ada juga tombol untuk keluar exit. Ya. Kita cobakan untuk menambahkan beberapa button karena di button ini ada sebuah frame ya. Terlebih dulu kita buatkan dulu frame ya. Nah, untuk membuat frame tersebut kita bisa gunakan di sini ada shape. Ya. Oke, kemudian baru kita tambahkan button. Tadi ada berapa button? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 button. Oke, kita tambahkan aja dulu. Untuk button ini ya, command button. Tarik, klik, dan masukkan di sini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, di sini sudah dibuatkan 7 ya. Nanti kita coba atur posisinya biar lebih bagus ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan apa saja fungsi-fungsi dari buttonnya, mulai dari C, tambah, bagi, kemudian mode. Nah, pada bagian command 1, nah ini pada bagian propertiesnya kita ubah captionnya menjadi C ya. Caption ini fungsinya untuk tampilan yang ada di form. Kemudian untuk command 2, bagian caption, properti captionnya ini kita ubah jadi tambah. Sampai seterusnya. Oke, di sini sudah dibuatkan semua buttonnya. Kemudian di bawah juga akan kita tambahkan ada hasil ya. Kita tambahkan label lagi di bawah sini. Ini nama captionnya hasil. Nah, ini kita auto-adjustkan saja. Kemudian tambahkan juga textbooknya hasil. Nama textbooknya kita juga ubah, sesuaikan ya. Di txt hasil, properties name ya, txt hasil. Kemudian terakhir ada button exit. Exit. Oke, nah ini dari segi tampilan sudah kita ubah. Namun masih ada yang kurang ya. Kita lihat pada pengaturan ini. Jadi command 1, 2 sampai 8 itu juga memiliki properties name. Untuk captionnya itu kita sudah sesuaikan tadi, ada C tambah, kurang, kali, bagi, mode.
Nah, sedangkan untuk properties name-nya juga ada. Supaya nanti pada saat kita buat program, kita tahu ini kita beradanya di mana. Ya. Misalnya yang pertama, untuk yang comment 1, yang pada bagian C, itu kita ubah comment satunya menjadi B clear. Ya. B itu untuk button. Di C, kita cari properties name-nya. Nah, ini kita ubah jadi B clear. Nah, kemudian tambah, jika kita ubah, kita samakan dengan ini, B tambah. Kemudian seterusnya sampai exit ya. Oke, di sini sudah kita ubah semua properties name-nya ya. Ini kita ubah semuanya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita simpan dulu programnya ya. Simpan dulu formnya, kita klik save ya. Ini pastikan dia berada di aplikasi kalkulator ya. Karena tadi sudah kita tentukan untuk tadi proses penyimpanannya. Nah, untuk nama formnya di sini kita buat jadi form kalkulator saja. Dan save ya. Setelah disimpan, kita lanjut untuk membuatkan programnya ya, coding programnya. Jadi untuk kalkulator sederhana ini, pertama program yang akan kita buatkan adalah program untuk menghapus layar ya. Mungkin kita coba di sini dulu ya. Untuk menjalankan program yang kita buatkan di sini ya, kita tekan pada standar toolbar yaitu menu run ya, kita klik. Nah, ini tampilan nanti ketika dijalankan programnya. Nah, misalnya kita isi di sini 45, 50 di sini kita tekan C, ini tidak belum ada hasilnya. Tambah juga belum ada hasilnya. Bagi juga tidak ada. Mode apalagi dan lain sebagainya. Termasuk exit juga tidak ada. Nah, bagaimana semua button ini caranya supaya button ini semuanya berfungsi? Nah, di sini kita akan tambahkan coding program mulai dari C sampai nanti exit. Ya. C untuk menghapus layar. Jadi ketika kita klik C, maka apa yang kita ketik di sini nanti akan terhapus. Ya. Nah, untuk memasukkan coding programnya bagaimana? Tinggal kita klik 2 kali pada bagian button yang akan kita isikan coding programnya. Misalnya untuk C, ya, clear. Nah, ini dia objeknya berada di B clear, prosedurnya klik, ya. Jadi program ini nanti akan berjalan apabila kita klik button, ya, karena prosedurnya adalah klik. Nah, di sini banyak sekali prosedur yang bisa kita gunakan ya, tapi biasanya untuk button itu kebanyakan klik. Ya. Nah, untuk coding programnya, ya, silakan ikuti coding program yang ini. Oke, di sini saya sudah buatkan programnya. Nah, ini saya coba uji ya. Saya uji programnya. Ini saya close dulu. Kemudian saya jalankan. Dan ya, saya simpan. Saya isi di sini 45 dan yang angka yang misalnya ini ada juga angka di sini misalnya. Ya, ketika saya klik clear, maka dia akan hilang. Ya. Nah, maksud dari program di sini adalah di sini ada coding yaitu this form txt nilai a titik value sama dengan kutip 2 kali ya. Jadi ketika program diklik atau button diklik, maka dia akan jalankan coding program ini mulai dari awal. This form txt nilai a titik value sama dengan 0. Jadi pada bagian txt nilai a ini hasilnya adalah kosong ya. Ini kutip 2 kali ini hasilnya kosong. Tapi kalau seandainya misalnya kita isi misalnya berupa contoh, misalnya tulisan contoh ya, kita coba jalankan. Jadi ketika kita isi misalnya 45 ini ya, kita clear, maka nilai A itu isinya adalah contoh jadinya. Nilai B kosong, hasil juga kosong. Jadi untuk menghapus layar berarti kita kosongkan. Nah, ini satu lagi saya lupa menjelaskan tadi, kalau sudah kita buat coba jalankan program, untuk mematikan programnya kembali ke coding program, ambil yang modify ya. Itu nanti di bagian program kita stop. Misalnya program misalnya ada pilihan nanti ada cancel ya, kalau misalnya tidak bisa di close nanti ada pilihan di sini cancel.
Nah, jadi ini harus dikosongkan. Begitu juga untuk nilai B, bagian nilai B. Jadi nama txt nilai A ini harus sama dengan ini. Mana yang akan kita jalankan harus sama. Ya, antara coding program dengan desain form itu harus sama penamaannya. Kalau berbeda itu tidak akan jalan. Misalnya ini, kita salah tulis, misalnya ada C di sini tertulis. Kita jalankan programnya. Ya, ini kita isi. Kemudian kita hapus. Nah, ini akan terjadi error. Nah, bagaimana nanti kita untuk mengetahui di mana posisi errornya? Yaitu kita pilih menu suspend ya. Kemudian nanti dia akan tunjukkan di mana lokasi kesalahannya. Nah, ini nanti kita cek kira-kira apa salahnya. Oh, ternyata ada di sini penulisannya salah. Maka kita harus hapus dulu ini. Tapi dia tidak bisa hapus di sini. Nah, hapusnya harus di coding program. Maka ini kita stop dulu. Cancel, kemudian close, kemudian ini modify lagi. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya untuk coding tambah. Ya. Nah, ini di sini kita nanti menggunakan pendeklarasian yaitu lokal. Ya, jadi untuk objek ditambah itu kita bisa deklarasikan dia dengan lokal, jadi dia hanya berfungsi di dalam satu ini saja. Ya, jadi di sini mungkin saya ketikkan saja dulu, nanti saya jelaskan. Ada tambah, kemudian ada kurang, ada kali, ada bagi, kemudian mode, ada pangkat dan exit. Codingnya bersama, hanya prosesnya saja nanti yang berbeda ya. Jadi untuk tambah berarti pada bagian program kita klik yang bagian tambah ini, klik 2 kali, ditambah, kita masukkan coding programnya. Ya, ada lokal A. Ini yang pertama ini deklarasi variabel ya. Ini mungkin saya tuliskan saja dulu. Nah, oke, ini bentuk programnya. Ini untuk yang tambah ya. Jadi untuk program membuat coding program kita harus menentukan mana input, proses dan output ya. Dan apa saja variabel yang terlibat di dalam program tersebut. Ya. Jadi langkah awal tentu yang pertama kita lakukan adalah menentukan variabel yang terlibat di dalam program. Ya. Jadi untuk agar bisa kita menjumlahkan data yang ada di dalam form ini, maka kita tentukan kira-kira mana variabel yang berhubungan ya. Berarti untuk mendapatkan hasil ada nilai A dan nilai B, dan juga nanti ada variabel hasil. Jadi ada 3 variabel. Nah, kita tentukan terlebih dahulu mana yang menjadi variabel input ya. Yang jadi variabel input adalah nilai A dan nilai B. Maka kita deklarasikan terlebih dahulu nilai A dan nilai B itu sebagai nilai input ya. Jadi untuk pendeklarasiannya pertama variabel ada 3. Nama variabelnya ada A, B dan hasil. Nah, di sini kita deklarasikan nilai inputnya yaitu untuk variabel A itu diambil dari txt nilai A. Ya, file disform titik disform titik txt nilai A titik text kurung. Nah, ini untuk variabel A. Untuk variabel B sama dengan file disform txt nilai B titik text ya. Jadi untuk variabel nilai B itu mengambil data dari txt nilai B ini. Jadi angka yang dimasukkan dari A dan B itu tersimpan ke dalam masing-masing variabel. Setelah itu baru kita proses, karena kita sudah deklarasikan variabel hasil, maka kita tuliskan di sini hasil. Kita proses, hasil sama dengan A ditambah dengan B. Maka nanti setelah kita proses kita tampilkan outputnya. Nah, tadi aturannya adalah siklus pengolahan data itu adalah input, proses, output. Input ini bagian proses dan ini bagian output ya. Untuk outputnya itu disform titik txt hasil ya. Jadi bagian hasil ini, hasilnya adalah value sama dengan hasil dari proses A ditambah B.
Jadi variabel hasil ini kita tampilkan di sini. Ya. Mungkin kita coba jalankan dulu. Misalnya kita masukkan nilai 5 dan 10. Udah kita tambah. Nah, ini hasilnya. Ini 15,00. Dan nanti ini bisa juga kita hapus komanya kalau ini dihapus. Ya. Nah, begitu juga yang lain. Ya, bagi, mod, kurang, kali, dan pangkat tinggal kita ganti prosesnya saja. Ya. Misalnya ini saya kopikan saja, copy. Karena programnya hampir sama ya. Untuk pembagian ini tinggal kita bagi saja. Kemudian ini untuk mod ubah jadi programnya adalah untuk exit itu programnya adalah discom release. Oke, kita cobakan saja, simpan dan jalankan. Misalnya kita masukkan 50 kali 2 misalnya. Kita tambahkan di sini ini hasilnya. Kalau kita bagi ini hasilnya, kita cari sisa hasil baginya 0. Kalau kita kurangkan tempat 8 kita kali ini, kalau kita pangkatkan ya, kalau kita hapus kita keluar ya, semua fungsi buttonnya itu berjalan. Oke, untuk kali ini mungkin kita cukupkan. Jadi jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan dicobakan untuk praktek program yang ini. Oke, saya rasa cukup. Saya Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.